Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Berkurban merupakan amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat ditekankan perintahnya, khususnya bagi orang yang mampu. Sehingga ada salah satu riwayat hadis mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki akan tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan masjidku, dengan tempat sholat kami, kata Rasulullah. Orang diberikan keluasan rezeki tidak mau berkurban, Rasulullah tidak mau didekati, dilarang dekat-dekat dengan Rasulullah. Ini kan sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang di situ jauh dengan Rasulullah, dilarang berdekatan dengan Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, dan berkurban ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah. Derajat seseorang, ketinggian derajatnya di situ digantungkan seberapa hebat kadar kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang itu mengaku beriman, cinta kepada Allah, tapi dia tidak mau berkurban, maka cintanya ini cinta palsu. Cinta harus dibuktikan. Saya mencintai orang tua saya, maka saya harus bisa membuktikan cinta itu terhadap orang tua saya. Saya berikan nafkahnya, saya hormati dia, saya muliakan mereka. Itu adalah bentuk bukti dari cinta. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apabila seseorang itu mengaku cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, maka cinta itu harus dibuktikan. Orang sudah mengaku beriman kepada Allah itu pasti akan diuji keimanannya. Di antara ujian itu adalah diperintahkan berkurban. Ikhwani rahimakumullah, jangan sampai kita ini sudah diberikan keluasan rezeki tidak mau berkurban. Malulah kepada orang-orang yang di luar sana. Ada seorang ibu-ibu yang jualan setiap harinya, jualan es, jualan nasi pecel keliling, nabung. Untuk apa? Untuk berkurban. Karena ada itu diliput seorang ibu-ibu, nenek-nenek jualan keliling. Setiap hari beliau itu menabung. Untuk apa? Untuk berkurban. Sedangkan kita diberikan jasad yang sehat, diberikan keluasan rezeki, kok tidak mau berkorban? Kan malu sama Allah, malu sama Rasulullah, malu dengan orang selain kita yang lebih lemah daripada kita. Ikhwani rahimakumullah, kurban adalah amal ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Keimanan harus dibuktikan, kecintaan kepada Allah harus dibuktikan. Allah itu pencemburu. Allah itu pencemburu. Allah itu tidak senang, tidak suka. Allah akan marah terhadap hambanya yang mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi mencintai selain Allah, lebih mencintai selain Allah, lebih mencintai hartanya, lebih mencintai anak-anaknya, lebih mencintai segala sesuatu selain Allah. Itu Allah sangat tidak suka. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, tentunya cinta kepada Allah itu harus mengalahkan segalanya. Nabiullah Ibrahim itu dulu kalau sekali motong itu 100 unta, 100 sapi. Kemudian orang-orang bertanya, "Ya Nabi Allah, kenapa engkau memotong hewan begitu banyak untuk dibagi-bagikan?" Kata Nabi Allah Ibrahim yang punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Khalilullah, kekasih Allah. Orang itu kalau sudah mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, tentunya dia ini adalah orang yang sangat mencintai Allah. Dia dicintai oleh Allah, menjadi kekasihnya Allah, karena cintanya terhadap Allah mengalahkan segalanya. Jangankan hewan, kata Nabiullah Ibrahim, andaikan saya diberikan seorang anak, kemudian diperintahkan untuk dikurbankan, maka saya akan kurbankan. Waktu itu belum dikasih anak sama Allah, belum lahir Ismail. Kemudian Allah uji ucapannya itu, Allah uji kecintanya terhadap Allah. Allah berikan Ismail kecil, seorang anak, calon nabi. Kemudian Allah perintahkan, kurbankan anak, sembelih Ismail. Melalui perintah, melalui mimpi 3 kali. Setelah mimpi 3 kali, dikatakan kepada anaknya, "Ya bunayya inna ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara."
wahai anakku, aku bermimpi. Yang mimpi itu aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Yang memerintahkan adalah Allah. Apa jawab Ismail? Ya abadi fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan, insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Ikhwani rahimakumullah, benar dilaksanakan. Dibawa Ismail mencari tempat untuk disembelih. Disembelih dengan izin Allah, tidak mempan. Maka sampai disitulah cukuplah pembuktian cintanya Nabiullah Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan segalanya. Mengalahkan cintanya kepada anak semata wayang. Anak yang sangat dicintai, anak yang dinanti-nanti kelahirannya. Setelah sekian lama puluhan tahun sampai tua tidak punya anak. Begitu punya anak, diperintahkan untuk disembelih, dikorbankan untuk Allah. Benar, ternyata cintanya kepada Allah mengalahkan segalanya. Mengalahkan cintanya terhadap hartanya, mengalahkan cintanya terhadap anaknya. Ikhwani rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah bukan untuk menyembelih anak-anak kita. Tidak. Kita diperintahkan oleh Allah tidak mengorbankan anak-anak kita, akan tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban. Bukan menyembelih manusia, bukan mengorbankan istri kita, bukan mengorbankan diri kita, akan tetapi kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Lah itu kok tidak mau, padahal punya kemampuan. Oh Ustaz, saya bagaimana ya, ini uang untuk masa depan anak saya. Terlalu jauh pikirannya. Yang penting itu ada uang lebih, cukup buat makan, cukup buat bayar kontrakan, sudah, selebihnya ikhlasan korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya orang berkorban di jalan Allah dia jatuh miskin. Pasti Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Ikhwani rahimakumullah, cinta kita kepada Allah harus dibuktikan. Allah itu pencemburu. Kita mengaku cinta kepada Allah akan tetapi tidak mau berkorban untuk Allah, nah itu cintanya cinta palsu. Pencemburu betul Allah itu. Allah itu tidak mau ada hambanya yang cintanya terhadap sesuatu selain Allah melebihi cintanya kepada Allah. Allah tidak suka. Allah akan marah. Oh, ternyata hambaku lebih cinta dunia daripada cinta kepada aku. Lebih cinta hartanya daripada cinta kepada aku. Kalau orang seperti ini, bahkan di dalam riwayat hadis dikatakan, barang siapa yang punya keluasan rizki tidak mau berkorban, falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Ya sudah, matinya silahkan memilih di antara dua, mati kafir, mati Nasrani, ataukah mati Yahudi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berkurbanlah karena Allah. Berkurbanlah karena Allah. Semampu kita. Mampunya kambing, kambing. Mampunya patungan sapi, patungan sapi. Dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena selain Allah. Bukan karena manusia. Bukan gaya-gayaan. Kurban ini adalah amal ibadah taqarrub. Amal ibadah ketaatan kepada Allah, bukan amal ibadah gaya-gayaan. Semampunya, tidak usah dipaksakan. Niat murni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dijaga. Jangan sampai amal kita itu sia-sia karena salahnya niat. Bagaimana salah niat? Kurban karena manusia. Wah, kelihatannya sapinya terbesar, kambingnya paling besar. Kemudian dia melihat kambing orang lain, kecil, kurang ikhlas. Belum tentu. Ini berarti dia merasa hebat dengan kurbannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Buat apa amal ibadah besar-besar, banyak-banyak akan tetapi bukan karena Allah, sia-sia. Kurban 1 ton, sapi 1 ton besarnya, diliput, disebar-sebarkan bahwa ini adalah kurban saya. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Siapa yang tahu? Ya diri kita sendiri. Jangan di saat kita mendengar seperti ini kemudian kita terus melihat orang lain. Oh, si fulan itu kurbannya bukan karena Allah. Tidak bisa. Itu yang tahu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Koreksi diri kita masing-masing di saat berkurban, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.